Selamat siang, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang praktikum modul 6. Di sini yang pertama membuat ADC potensio 5 volt ke 1024 dan tampilkan pada LCD. Di baris ke-0 ada nilai biner sama dengan, lalu di baris 1 ada nilai tegangan sama dengan nilai tegangan 1 bibit di belakang koma. Munculkan satu persatu karakter. Lalu berikut kode CPAPR-nya yang akan disampaikan oleh teman saya, Reza. Ya, terima kasih Venika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemrograman untuk yang percobaan 1. Jadi di sini kita diminta untuk menampilkan hasil konversi dari analog menuju ke biner yang ditampilkan di LCD pada baris ke-0, sedangkan baris satunya adalah nilai tegangan yang masuknya. Jadi yang pertama di sini kita mendefinisikan fungsi yang akan dimasukkan, yaitu ada mega 98, kemudian ada delay, ada stdio, kemudian ada ALCD. Kemudian selanjutnya adalah mendefinisikan tipe data yang akan digunakan, yaitu di sini ada variabel data ADC, variabel I dan J sebagai integer, kemudian variabel tegangan sebagai float, kemudian ada variabel konversi dan nilai tegangan sebagai karakter, yang 16 karakter. Selanjutnya mendefinisikan ADC VREF type itu sebagai 010. Kemudian selanjutnya adalah proses pengkonversian. Yang pertama itu dimulai dengan read the AD conversion, membaca hasil konversinya. Jadi nanti bisa banyak konversi yang kita inginkan konversi pada channel berapa. Kemudian ada delay. Di sini ada memulai konversi, di mana ketika memulai konversi bit ADSC akan diaktifkan menjadi 1, di mana ini akan memulai konversi. Kemudian akan menunggu jika konversi selesai, maka akan ditampilkan. Oke, ke bawah di sini ada inisialisasi portnya, di mana port C-nya sebagai output yang akan dihubungkan pada LCD dan port F-nya sebagai input yang dihubungkan dengan potentiometer yang akan memberikan data analog. Oke. Kemudian di sini ada ADC, ada inisialisasi ADC. Atmux-nya kita memakai ADC VREF type, sedangkan ADC SRA di sini merupakan register di mana di dalamnya terdapat fungsi tertentu. Di sini ada aden. Aden itu untuk mengenablekan ADC ketika di saat 1. Kemudian ada ADSC ketika di saat 0 berarti dia belum memulai konversi. Kemudian ada ADFR. ADFR ini adalah flag register. Kemudian ada ADIF untuk interrupt flag. Kemudian ada ADIE. ADIE ini adalah interrupt mask yang akan menjalankan interrupt di akhir konversi. Kemudian 3 bit terakhir adalah ADPS 2, 1, dan 0. Di sini merupakan faktor pembagi. Oke, lanjut ke bawah. Di sini ada inisialisasi LCD. LCD init 16 menggunakan 16 karakter. Kemudian di sini ada while loop-nya, di mana nanti data ADC ini merupakan fungsi read ADC pada channel 0. Jadi nanti ADC 0 pada pin mikronya akan dibaca. Kemudian ada LCD clear untuk menghapus tampilan LCD. Kemudian hasil konversi kita tampilkan pada 0 baris ke 0 kolom 0 ke 0 melalui perintah LCD go to XY. Di sini ada biner titik 2 data ADC-nya dan ditampilkan satu-satu melalui perintah for untuk I sama dengan 0 sampai I sama dengan 12 dan I plus plus. Ini akan menampilkan karakter satu per satu. Kemudian kita mendeklarasikan variabel tegangan, yaitu data ADC-nya yang telah kita masking menjadi data float. Kita bagi dengan 1024 dikali dengan 5. Tegangan ini yang nantinya akan ditampilkan pada LCD baris kolom ke-0 baris ke-1 di bawahnya biner, dan juga akan ditampilkan karakternya satu per satu. Dimulai dari sini ada
P-nya, kemudian titik 2, dan ada nilai tegangannya. Untuk simulasinya akan dijalankan oleh teman saya, silakan. Ya, tadi sudah dibahas tentang kodenya, sekarang kita akan menjalankan simulasinya. Nah, seperti apa yang sudah dijelaskan, di baris ke-0 kolom ke-0 terdapat nilai biner yang telah diatur oleh di potensiometernya dengan muncul karakternya satu persatu, lalu di baris kedua ini nilai tegangannya, tegangan berarti potensiometernya, lalu kita ubah-ubah potensiometernya. Nilai biner dan tegangannya ikut berubah. Begitu simulasi dari percobaan 1. Selanjutnya, nomor 2, buatlah ADC potensio 5 volt 1024 tampilkan pada LCD dan LED. LCD garis 0 sama dengan nilai tegangan buat digit di belakang koma, lalu LED lihat di video. Jadi kita sudah menonton video yang digunakan untuk simulasi. Selanjutnya kode percobaan 2 akan disampaikan oleh teman saya, Alfareda. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari percobaan 2. Seperti biasa, di sini kita akan mengimport library dari Mega 128, stdio.h, delay.h untuk memanggil delay, dan alc.h untuk menarik fungsi dari alphanumeric LCD. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan sebuah unsigned integer berupa data yang kita sebut sebagai data ADC. Kemudian kita definisikan juga tegangan sebagai bentuk float karena kita menginginkan bentuk yang koma. Kemudian kita definisikan sebuah char nilai tegangan berkarakter 16 untuk menginput karakter yang akan kita tampilkan pada LCD. Kemudian di sini kita akan definisikan referensi dari AVCC pin yang akan kita pakai. Kemudian kita juga akan mendefinisikan sebuah unsigned integer read ADC untuk mengimport data ADC dan data ADC yang ada ke dalam bentuk biner. Nah, di sini codingan yang terdapat pada read ADC yaitu ketika membutuhkan delay, kemudian ketika kita akan mengkonversi AD, kemudian ketika kita menginginkan dia menunggu untuk sampai AD conversion ini selesai. Next, ke bawah. Nah, di sini adalah program utamanya. Di sini kita menggunakan port A untuk LED, kemudian kita menggunakan port F untuk sebuah potentiometer, dan kemudian kita menggunakan ADC, karena itu kita akan mendefinisikan port-port pada ADC, kemudian ke bawah lagi. Nah, pertama kita akan mendefinisikan LCD init dengan karakter 16. Kita definisikan yang akan kita tampilkan itu di posisi 0,0, maka dari sini didefinisikan LCD go to XY 0,0. Kemudian di data while, pertama kita konversikan dulu data read ADC yang telah kita konversikan di atas menjadi data ADC. Nah, kemudian kita ingin menghapus pada layar dengan menggunakan LCD clear. Nah, kita ubah terlebih dahulu nilai data ADC ini menjadi bentuk tegangan dengan mengubahnya ke dalam format volt dan dibagi 1024 dikali 5 volt sebagai batas paling atas. Kemudian kita tampilkan nilai tegangan yang ingin kita tampilkan di LCD go to XY 0,0. Kemudian kita konversikan lagi sprint F ini ke dalam bentuk LCD puts agar kita menampilkan juga karakter V sama dengan dan tegangan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian kita definisikan ketika dia tegangan ini lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari 1,
maka kita menginginkan seluruh LED yang ada di situ mati. Nah, ketika dia mencapai 1, barulah LED ini menyala dengan kurun waktu dari LED 1 sampai LCD 2. Kemudian ketika dia mencapai 2 dan kurang dari 3, kita menginginkan dia menghidupkan 4 LED berurutan dari 1, 2, 3, dan 4. Dan kemudian pada ketika 3 dia lebih besar sama dengan 3 dan kurang dari 4, kita juga menginginkan LED ini menyala dari 1 sampai dengan 6. Kemudian yang pengisian yang terakhir dilakukan oleh tegangan dari kurun lebih besar sama dengan 4 atau kurang dari 4,5. Kita menginginkan seluruh LED menyala secara berurutan dari penyalaan 1, 2, 3, 4, 5, hingga 8. Dan terakhir, kita menginginkan ketika tegangan ini lebih besar sama dengan 4,5 dan lebih kecil dari 5, maka kita menginginkan flip-flop dengan delay 100 milisecond. Dan kami mendefinisikan delay flip-flop ini dengan port A sama dengan negasi port A. Mungkin cukup sekian dari codingan ini. Selanjutnya simulasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Berikut adalah simulasi dari percobaan 2. Seperti yang telah dijelaskan di kode, ketika lebih dari 4, dia menyala sampai sini. Sekarang potensialnya akan kita ubah-ubah. Nah, ketika di atas 4,5 sedang menyala, lalu kita akan kurangi nilainya. Nah, ketika 3 dia hanya menyala sampai sini. Nah, ketika 2 hanya menyala sampai sini, lalu ketika 1 hanya menyalakan sini, lalu yang terakhir ketika 0 dan kurang dari 1, maka LCD akan mati. LED akan mati. Dari sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.